Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di hari ini ya, hari Selasa tanggal 11 Februari 2025. Terus bersama kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta senang sekali berjumpa kembali dengan Anda untuk kita berdiskusi. Yes, Apa aja oke. nih Mas Irsu ya? Iya, kalau saya sih kemarin saya ngikuti perkembangan soal kepala desa Kohot ya. Ternyata rupanya Mhm. walaupun dia menghilang, ternyata sudah berhasil diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri ternyata ya. Jadi sebenarnya dia yang menghilang dari peredaran masyarakat saja, makanya kemudian masyarakat sampai membentuk pasukan pemburu arsin, ya, kira-kira. Sampai 400 orang dibentuk laskar pemburu arsin. Itu seru juga gitu dan ini Mhm. diperiksa semua ya, Mbak Agi ya, keluarganya, kakak iparnya, dan rupanya Istrinya. Arsin, iya Mhm. istrinya. Arsin ini hebat juga ya dia ketika Baris Krim datang itu maksud saya masih ada 10 orang pengawalnya katanya menghadapi gitu itu saya bilang ini yang benar media melebih-lebihkan atau memang realitasnya seperti itu. Tapi kalau saya teringat dia dengan menteri saja dia berani berdebat kan gitu ya Mbak ya, dia merasa Mhm. betul-betul dia itu powerful begitu ya selama ini mungkin dan atau dia ngerti permainan di belakang itu jadi dia pede aja sesama biskota jangan saling mendahului lah kira-kira begitu. Saya usul ngomongin itu juga itu menarik Mbak Agi. Iya, iya. Eh, ini memang kuat betul ya, ini Arsin. Padahal statusnya hanya sebagai ya, maksudnya di level pemerintahan ini kan level yang rendah begitu, hanya sebagai Ya, kepala desa begitu. dia level Tapi di paling bawah Mbak itu kalau di ini yang dipilih level ya paling iya, bawah yang level dipilih. yang paling bawah lah begitu Hmm, ya. Tapi di rumahnya kok ada Avanza dengan plat nomor ini pemerintah juga ya. Dia dapat hmm, pinjaman ataukah kalau kepala desa dapat memang dapat jatah gitu? Ini juga menjadi pertanyaan Mas Hersu itu dari hmm. mana ya? Ada Kalau Avanza lurah ya yang kita nggak kaget dipindahkan. karena lurah kan itu ASN ya. Tapi kalau kepala desa ini kan Ya, bukan ASN dia dipilih oleh betul. oleh Mm-mm. oleh Cuma warga Arsin gitu. ini oleh warganya juga dipanggil Pak Lurah Mas Hersu. Oh, oke, oke. Di Ya, sana tapi kalau dipanggil. kalau Avanza mungkin dipakai oleh pembantunya di rumah untuk belanja aja, Mbak. Kalau Arsin sih kan mobilnya kan Rubicon, kemudian apalagi Honda Populer. Fortuner, Honda Civic dan sebagainya. Jadi saya kira ini ya saya menduga itu, apa ya itu pokoknya buat dia sih sebenarnya nggak ada artinya, tapi buat netizen itu jadi persoalan gitu ya karena ada plat plat merah gitu ya itu mobilnya, Mbak ya. Betul. Dan Honda Civic-nya juga nomor cantik ya. Oh B iya, eh, B iya iya. 4 4 itu A, terus Oh. kemudian 12 kalau Hmm. digabungkan jadi R dan Hmm. ditambah SIN. Jadi B Arsin begitu ya. Hmm, Ini hmm, luar hmm. biasa nomor cantik itu. Kita Hmm, kalau di Jabodetabek itu lumayan mahal itu Mas Ersu. hmm, hmm. Belum juga itu termasuk kategori mobil mewah ya untuk Oh, mobil mobil mewah dong kendaraan dibandingin Fortuner umum. apa mobil Honda Civic itu lebih mahal dan Lebih mahal, lebih mahal betul. Honda Civic gitu. Jadi jangan lihat karena gedenya Fortuner lebih mahal dari enggak itu jadi mobil mahal juga. Oke. Di luar Dan itu lebih mahal lagi apa? juga 10 pengawalnya Mas Ersu. Oh, 10 pengawalnya ya, ya. Iya, Oke. digaji berapa per orang itu setiap Hmm, bulannya, hmm, begitu kan? ya, ya. Sementara gaji kepala desa itu hanya 3,5 jutaan. Jadi, Iya. ya ini sumber Ma- dananya dari mana? Kita jadi Iya. sudah menduga dan Dan kemudian juga, kualifikasinya kalau kata media kan seperti pas pamdes, pasukan plesetan dari pasukan pengawal kepala desa bukan pengawal pas presiden. Oke, tapi yang lain saya ya. kira apa ini Mbak Agi? Soal ini eh, apa nih? Yang mana nih? Ini soal ekonomi tentu saja Mas Hersu. Iya Ini iya iya. pemangkasan besar-besaran yang dilakukan oleh Prabowo. Ini Mm-mm, mengakibatkan banjir PHK di mana-mana. Jadi mm-mm, yang sudah PHK, yang sudah pamitan itu sudah ada dan kemudian masih terancam PHK, gitu juga ada begitu. Dan ini ada di berbagai sektor. Mungkin nanti kita telusuri satu-satu gitu ya. ya, Walaupun tidak semua, tapi yang mewakili kira-kira seperti apa itu dampaknya. Karena ini sudah banyak yang menangis Mas Hersu, yang mengeluh di media sosial itu bertubi-tubi. iya Tapi iya. ada lagi yang menarik Mas Hersu, ini baru Apa tuh? saja karena Mm, kita rekaman ini di sore hari, kita baru saja mendapatkan informasi bahwa Deddy Kobuze, yaitu Master Deddy Kobuze itu mm-mm, dilantik sebagai staf khususnya Safri Samsudin, ini Menteri mm, Pertahanan. Jadi mm. secara resmi dia sekarang menjabat sebagai staf khusus. Ini Pangkatnya luar naik biasa. nggak?
pangkat titulernya naik nggak tuh jadinya kalau staf khusus? Tidak ada keterangan soal itu, jadi saya Hmm. rasa dan itu juga apa namanya sebagai pangkat hadiah saja kan ya. Kalau dalam Tituler hal itu ini Mbak sebagai namanya, pangkat iya, tituler ya. sebagai Hmm. tituler saja. Nah, Hmm. sementara kalau dalam ini kita tidak tahu ada hubungannya tidak dengan itu. Tapi kalau melihat kapasitasnya dia dilantik untuk komunikasi sosial gitu ya, di Hmm. bidang komunikasi sosial, ini ya berarti memang ya sebagaimana kementerian-kementerian yang lain dan ini adalah cara-cara keberlanjutan seperti di eranya Jokowi, yaitu menggunakan influencer atau Hmm. menggunakan KOL, yaitu Key Opinion Leader, begitu ya, itu Hmm. kurang lebih sama lah antara keduanya itu untuk kemudian mensosialisasikan program-program, jadi kadang menjadi semacam jubir, padahal sudah punya humas sendiri pasti di setiap kementerian, tapi Hmm. tetap memerlukan orang-orang seperti ini. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan, kemampuan sosial dalam berkomunikasi oleh Deddy Kobuze ini yang belakangan kita tahu menjadi viral begitu ya Mas Yesu karena dia kemudian memaki-maki, memarah-marahi anak kecil Hmm. gitu Hmm. yang Nah, protes ketika makanan bergizi nah, tersebut. Tapi malah saya justru ya, dipakai saya begitu ya. agak ragu makanya kita ngomongin soal ini gitu. Takut saya ditabok nih sama si. Ya, ini eselon 1 ya kalau staf khusus itu ya di kementerian itu jadi jabatannya itu dan biasanya kalau dia mengacu pada militer, militer itu pangkat itu mengikuti jabatan gitu ya. Jadi biasanya makanya kayak kemarin kan kayak Mayor Mayor Teddy misalnya itu pertanyaannya dia itu dalam Mhm. konteks dia TNI masih TNI aktif atau bukan gitu karena jabatan itu sendiri jabatan sebagai waktu itu sekap itu waktu itu kan itu jabatan setingkat menteri ya waktu sebelum akhirnya dijelaskan bahwa oh itu bukan setingkat menteri ya di bawahnya tetap saja ketika di bawahnya itu golongannya apa karena ketika dia dipindahkan ke sipil itu harusnya juga disesuaikan dengan pangkatnya karena seperti Mayor Teddy itu kan harusnya masih kapten ya pangkatnya karena dia masih Mhm. pendidikan di kelapanya itu baru satu belum dua dan sebagainya gitu jadi apakah dia ini ini sipil atau dia mengikuti pangkat sebagai tituler? Kalau pangkat tituler dia minimal kalau kalau staf khusus itu saya kira sebenarnya sudah dia levelnya brigjen atau majen. Saya nggak hafal tapi jelas jenderal itu posisi staf khusus itu Mas. Itu Mbak Agi. Iya, iya. Saya rasa di eh, zamannya Prabowo, di eranya Prabowo ini, Hmm. hal itu menjadi sesuatu yang bisa ditabrak-tabrak saja ya Mas Herso. Karena Mhm. seperti apa yang terjadi pada Mayor Teddy, begitu kan itu juga menjadi perbincangan kan, yang sampai sekarang juga menjadi isu begitu ya di dalam apa di dalam TNI sendiri begitu bagaimana seorang berpangkat mayor kemudian kedudukannya adalah sebagai menteri. Makanya kemudian ketika ini dia dipanggil sebagai Mayor Teddy ketika di kesatuannya begitu, tapi ketika di luar ya dipanggil sebagai Pak Menteri atau Pak Teddy begitu. Ini kan Pak serba Sekap membingungkan ya Pak supaya anak Pak Pak Sekap Sekap begitu ya ya ya. Hmm. sebagai Pak Seskap. Nah, ini kalau yang terjadi pada Deddy Kobuze ini, kalau kita melihat ini kan ada beberapa selain Deddy Kobuze ini yang dilantik Mas Hersу. Hmm. Selain itu, Safri ini juga menunjuk seperti Kris Wijoyo Supanji. Nah, ini apanya Pak Supanji ya? Kemudian Lenis Kogoya, Maijen TNI Nah kan. Purnawirawan Sudrajat. Kalau ini memang latar belakangnya Hmm. dia apa namanya dari TNI, dia juga memang memiliki latar belakang intelijen, dia juga Diplomat ya. diplomat, pernah Hmm. menjadi duta besar juga dan Hmm. calon Gubernur Jawa Barat ketika Betul. itu ya Ini dari jadi apa beliau Gerindra. nih Mbak? Ya, Jadi diangkat jadi apa? jadi staf sus juga sama Nah, Mas berarti Hersut. kan levelnya mayor jenderal kan setidaknya di situ ya, mayor staf khusus Ya, itu ya di situ begitu ya. mungkin ya. Hmm, ya Terus makanya. kemudian ada Indra Bagus Irawan dan Sylvia Evi Widiantari Sumarlin. Ini apakah masih keluarga dari Pak Sumarlin dulu yang Menteri Keuangan ya? Kita Hmm, tidak tahu. Kita belum menelusuri, baru mendapatkan kabarnya ini. hmm, Tapi kemudian ini Mas Hersu rame betul. Kita langsung lanjutkan saja ya soal Deddy Kobuze ini. hmm, Ini kita bisa dapatkan kabarnya ini dari akun dari Deddy Kobuze sendiri yaitu DC. hmm, hmm, Kemhan. Dia mengatakan seperti ini. Setelah 2 tahun lebih bertugas di Kementerian Pertahanan Kemhan RI sebagai duta Komcat dan bekerja bersama dengan Ditjen Pothan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, sejak hari ini saya akan melanjutkan tugas saya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, begitu kata hmm, Deddy Kobuze. Sementara kalau dari Safri sendiri lewat akun media sosialnya, begitu hmm, Safri.Samsudin
mengatakan bahwa Selasa 11 Februari 2025 saya melantik staf khusus Menhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di kantor Kemhan Jakarta. Pengangkatan staf sus Menhan ini menegaskan pentingnya kolaborasi peran strategis dalam menjaga kedaulatan, sementara penghargaan yang diberikan menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang telah berkontribusi tanpa henti. Begitulah, ada kalimat yang ini hanya pelengkap saja. Jadi ini kemudian menjadi perhatian sangat-sangat luas, Hmm. Mas Ersu. Langsung saja ini menjadi viral ya. Terutama di X gitu kan langsung bisa kelihatan kalau di X viralnya itu seperti apa. Jadi nama Deddy Corbuzier sendiri juga sudah dimention oleh ribuan postingan, dan kemudian untuk staf sus sendiri juga sudah ada ribuan postingan begitu yang menyebut soal itu begitu. Sementara di akun Safri Samsudin sendiri, ini bukan akun Kemhan ya, bukan akun Kementerian Pertahanan, tapi akun dari pribadi dari Safri Samsudin. Hmm. Antara lain, netizen menyebutkan seperti ini. Efisiensi, Pak, efisiensi. Mana ada satu yang latar belakangnya bukan pertahanan lagi? Manfaatnya apa? Ini duit pajak yang aku bayar tiap bulan, cuma buat useless thing kayak gini, katanya begitu. Eh, ini yang dibilang efisiensi. Yang lainnya mengatakan efisiensi sambil tepuk tangan. Katanya mau mangkas anggaran, ini kok nambah staf sus terus. Yang Ya, lagi ya. efisiensi. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan soal apa ya, sesuatu yang ditentukan yaitu dari instruksi presiden, tapi kemudian di bawahnya malah justru tidak dilaksanakan begitu, Mas Ya, Yers. ya. Karena memang undang-undangnya, aturannya bukan undang-undangnya ya. Menteri itu punya diberikan kewenangan untuk mengangkat 5 orang staf sus. Itu jadi menteri-menteri itu punya hak semacam itu gitu. Tapi mungkin yang menjadi sorotan publik figurnya sih saya kira lebih pada itu, dan juga tadi dikaitkan dengan soal anggarannya ya. Ya, sepertinya sih seperti itu. Karena Hmm. kalau soal figur itu tadi, ini ada juga seperti Arde misalnya, ini berkomentar, nggak sia-sia Master Kobuse ngancem nampol anak kecil yang kritik MBG Nah itu makanya makan bergizi kalau bisa gratis. jangan panjang-panjang Mbak, saya khawatir tuh saya juga. Iya, kerja yang giat guys, ada staf sus baru yang harus digaji pakai pajak kalian. Jadi orang dengan situasi seperti saat ini, ketika pengangkatan staf sus mungkin di dilihat sebagai tidak kompeten, mungkin seperti itu Mas Hersu ya, karena Walaupun kalau soal gaji saya kira buat Dedi itu nggak kecil penting buat sekali. dia, kecil sekali ya, duit Mhm. duit seperti ini lebih pada status lah kalau pada Dedi ini ya Mbak, saya kira ya. Ya, Hmm. status dan juga privilege saya rasa ya. Privilege Ya ya, kan? betul betul Mhm. betul ya. Iya, jadi ini yang dipersoalkan, ini soal kalau hanya gaji, kalau staf sus itu ya Mas Hersu sekitar 30 sampai 40 juta begitu. Itu sih duit. Kalau Iya, kalau itu dikirim ke receh rumah kalau buat ke tempat Dedi. Dedi pun ditendang-tendang aja, dipinggir-pinggirin buat dia ya. Dia bisa mendapat miliaran begitu ya Iya. dari apa aktivitasnya di media sosial gitu. Hmm, iya. Tapi Hmm. lebih pada itu tadi ya, saya kira mungkin pertanyaannya adalah latar belakangnya, kapasitasnya, dan itu yang dipertanyakan oleh orang Iya. lain. Oke, Keprihatinan itu sih ya. Mas Hersu. Mm. Nah, Ada lagi nih ya. Ini ya. saya lihat sebentar, saya Mm, tambahkan. Kalau tadi masih ada di akun official ya. Ini kalau mm, di X ini kegundahan apa rakyat netizen yang tercermin dari media-media sosial itu sudah luar biasa loh kalau saya mm, melihat. mm, Mereka marah betul dengan hal seperti ini. Mereka mengatakan seperti sudah muak, bubarkan saja Indonesia. mm, Terus kemudian katanya efisiensi anggaran ini, kenapa pesulap diangkat jadi pejabat yang nggak penting-penting amat? mm. Orang sipil ngurusin pertahanan, orang militer ngurusin sipil. Jadi apa ya? Saya Wah, rasa ini peringatan betul sebetulnya ya ya kepada kalau mungkin pemerintah. lupa mereka kalau bisa, siapa tahu Deddy Corbuzier bisa menyulap situasi sekarang ini menjadi yang tadinya sih yang Lebih tidak baik baik. menjadi baik-baik. Nah, saya kira mungkin dilanjutkan ini loh Mbak Agi, dilanjutkan soal ini kan bergandengan nih, soal efisiensi Hmm, efisiensi anggaran itu kan yang juga dasar itu, kita terusin aja Mbak, bahasnya Mbak. hmm, hmm. Iya ya, jadi ini memang luar biasa ya efisiensi anggaran yang Hmm. dilakukan di pemerintahan Prabowo yang dimana akan menghemat 306 triliun ya, Ya yang dekat 6 dimana triliun ya. ya untuk kementerian dan lembaga ini kan sekitar 256 kalau tidak salah ya. Hmm. Dan kemudian transfer ke daerah TKD
atau transfer ke daerah itu 56 triliun begitu. Nah, ini rupanya Mas Ersu, akibat belakangan ini yang PHK terjadi di mana-mana dan Hmm, di media sosial itu marak sekali keluhan-keluhan begitu, hmm. kekecewaan, menangis, kemarahan dan sebagainya. Ini kemudian kita juga mendengar ya bahwa pada tanggal 7 sebetulnya surat itu sudah dibuat oleh pimpinan DPR yaitu Dasko. Kenapa Dasko yang membuat saya rasa adalah karena memang ada pembagian kan kewenangan di DPR. Dasko ini salah satu yang membidangi soal ekonomi begitu. Jadi makanya mungkin itulah surat ini dibuat oleh Dasko yang membahas bahwa efisiensi pembahasan tentang efisiensi yang dilakukan komisi di DPR dengan menteri dan juga lembaga itu dihentikan untuk Ya, sementara gitu, di stop untuk sementara dengan alasan bahwa itu akan ada pembicaraan lebih lanjut gitu. apa istilahnya Dijelaskan bahwa rekonstruksi ya istilahnya ya dia menyebutnya. rekonstruksi Hmm, istilahnya yang dimana kita tahu kan memang berdasarkan impres dari Presiden dan kemudian dijelaskan juga oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani itu ada sekitar 17 kalau tidak salah ya poin-poin yang harus dihemat begitu. Nah, kemungkinan itulah Mas Erstu ya, ya. rekonstruksi Dan itu ini adalah soal saya kira itu. penting dikaitkan juga dengan pernyataannya Pak Prabowo kemarin ketika dia hadir dalam Kongres ke-18 dari Muslimat yang dia menyatakan kan ada Mhm. raja-raja kecil yang melawan untuk melakukan penghematan anggaran. Saya tadinya menduga apakah ini mereka-mereka yang ada di kabinet, di kementerian, di Mhm. lembaga yang melawan. Tapi saya kira Mhm. enggak ya kalau di itu langsung begitu menterinya perintahkan semua pasti akan jalan. Ini lebih pada kepala-kepala daerah sih Mbak tampaknya ya, bupati, kemudian wali kota yang mereka sendiri pasti juga sekarang kalang kabut gitu begitu terjadi dana alokasi daerahnya itu jadi kecil banget karena banyak sekali kan pemerintah daerah itu mengandalkan mengandalkan itu dana alokasi dari pemerintah pusat itu sementara PAD-nya kan kecil banget gitu ya kecuali kalau daerah-daerah Ya. seperti Bekasi misalnya oh mereka sih anunya PAD-nya gede gitu jadi mereka sih relatif tidak terganggu tapi daerah-daerah yang benar-benar mengandalkan itu yang mengandalkan alokasi dari pusat itu ya mereka kalah kabut dan perlu diingat juga kan gini Pak Prabowo kan melakukan Mhm. efisiensi ini atas nama untuk pelaksanaan terutama makan siang gratis itu ya yang jadi janji Mhm. kampanyenya. Nah ini kan kepala daerah dan wali kota yang terpilih melalui pilkada pun mereka itu juga punya janji-janji kampanye Ya. yang mereka harus Mhm. lakukan. Gimana sekarang dia ditagih oleh rakyatnya belum lagi Mhm. kalau kemudian ekonomi setempat mandek itu kan berat sekali itu kepala kepala daerah itu. Jadi saya lihatnya sebenarnya itu bukan perlawanan ya, lebih pada ya mereka sendiri juga galau dengan situasi semacam itu gitu. Iya, iya, betul Mas Ersu. Maaf, tadi ada 16 ya. Nah, ada 16 pos anggaran atau pos belanja di kementerian dan lembaga itu yang dipangkas. Kalau yang seperti Mas Ersu katakan tadi, ya memang betul. Walaupun dari Dasko itu mengklaim bahwa efisiensi ini tidak akan ada pegawai yang di Hmm, PHK gitu ya, atau hmm, dirumahkan imbas dari efisiensi anggaran. Tapi kan kenyataannya di lapangan tidak demikian gitu. hmm, hmm, Dan kemudian ini juga menjadi keprihatinan betul Mas Hersu ya di berbagai daerah gitu misalnya sudah misalnya seperti Selios begitu itu Center for Economic and Law Studies begitu salah satu lembaga penelitian begitu dia mengatakan bahwa ya betul seperti kata Mas Erso ini di beberapa daerah itu yang sangat-sangat mengandalkan apa transfer dari pusat itu ya, mereka akhirnya tidak bisa apa-apa hmm, seperti misalnya begitu ya di Bondowoso begitu Mas Erso. Eh, dia akhirnya yang selama ini menganggarkan untuk perawatan infrastruktur begitu ya, untuk pembangunan infrastruktur itu dari TKD, dari transfer ke daerah. hmm, Ini misalnya PJ Bupati Bondowoso Muhammad Hadi Wawan Guntoro ini mengatakan kalau untuk dana TKD infrastruktur sama sekali tidak ada pada tahun ini. Jadi artinya nanti di Bondowoso itu untuk pembangunan maupun perawatan jalan di kabupaten itu tidak ada sama sekali. hmm, Nah, kita bisa bayangkan perawatan itu kan berlangsung selama 12 bulan, hmm, terus-terusan begitu hmm, di daerah ini, daerah ini secara berkesinambungan. Apalagi kalau pada masa musim wisata itu biasanya pada musim liburan, apalagi Lebaran, hmm, menjelang Lebaran pada dan sebagainya dan sesudahnya dan juga pada musim penghujan. hmm, Itu kan jalan-jalan itu bolong-bolong Mas Hersu, hmm, hmm, aspal-aspal yang sudah lama terkelupas apa dan sebagainya, apalagi yang dilalui apa namanya alat-alat berat gitu hmm, ya
kendaraan-kendaraan besar itu yang harus dirawat secara terus-menerus. Kita bisa bayangkan kondisi di daerah-daerah seperti apa. Kalau menurut Celios itu juga akan membuat daerah-daerah yang mereka memiliki hasil-hasil pertambangan misalnya seperti itu, mereka akhirnya mengeruk habis-habisan dari situ Mm, demi mm, untuk menyelamatkan anggaran di daerahnya. Dan mm. ini bisa menimbulkan berbagai hal yang tidak kita inginkan seperti korupsi apa dan sebagainya begitu, kong kali kong. Begitu juga dengan daerah ya seperti misalnya yang kayak Bondowoso yang untuk infrastrukturnya pembangunannya mengandalkan pusat ya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini juga kepala daerah ini kalau menurut Selios ini mereka akan kaget-kaget gitu ya pada saat mereka nanti dilantik dan kemudian Oh iya. melihat daerahnya tuh kosong melompong tidak tidak Ya. ada begitu. Apalagi banyak kalau mereka-mereka ini kepala daerah yang sebelumnya itu tidak berasal dari lingkungan birokrasi pemerintahan. Itu bisa Betul. lebih mesti terkejut-kejut Bingung. terkejut badan itu kalau orang Medan bilang. Betul. Ya. Nah, dan itu sejak awal itu kelihatannya kan saya juga lagi mikir apa kan Pak Prabowo ini didampingi oleh tim-tim ekonomi yang cukup senior gitu ya. Saya tahu seperti itu ya. Timnya cukup kuat, tapi kenapa kok nggak dikalkulasi sampai semacam itu? Karena kalau tadi Anda menyinggung bahwa Dasku menjamin tidak akan ada PHK, memang benar tidak ada PHK untuk yang sudah bukan karyawan kontrak, tapi karyawan kontrak terjadi PHK besar-besaran, tapi atau ada lembaga seperti yang dia tidak bisa membayar gajinya penuh selama setahun. Ya nggak ada PHK, tapi Betul. dia nggak bisa bayar karyawannya, ya itu sami mawon gitu. Belum lagi itu Betul. dampaknya bukan hanya kepada pemerintah atau mereka pekerja di pemerintahan, Mbak, pada sektor swasta yang sudah teriak lebih awal Ya. itu kan Mm-mm. PHRI ya, Mm-mm. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali rencana pesanan-pesanan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, misalnya dari Jogja nih, yang sering sekali Betul. digunakan oleh pemerintah pusat untuk melakukan rapat-rapat kerja. Walaupun kita tahu sebenarnya memang banyak rapat-rapat kerja itu sebenarnya juga nggak perlu seperti itu. Tapi dampaknya harus dihitung bahwa kalau kemudian hotel-hotel itu, karena mereka sekarang kan didorong untuk membuat miss-nya ya Mbak itu ya, jadi miss itu Mhm. untuk convention dan sebagainya itu untuk Ya. hotel-hotel pelaksanaan seperti itu. Nah kalau kemudian itu nggak nganggur, itu juga banyak pasti akan terjadi PHK. Belum suppliernya, supplier bunga untuk kalau acara-acara di situ, supplier makanan, daging dan sebagainya ke hotel-hotel itu bakal terkena dampaknya. Belum lagi termasuk misalnya mobil-mobil pariwisata, sewa-sewa penyewaan mobil itu rental itu dampaknya terasa nanti. Belum lagi juga misalnya tempat-tempat kuliner, tempat wisata, tempat makanan yang biasanya orang kalau rapat kerja dari satu daerah dia biasanya wisata ke satu tempat dan kemudian bawa oleh-oleh itu bisa terdampak jadinya gitu. Iya, betul Mas Erso. Jadi yang belakangan ini yang berteriak begitu ya, PHRI itu sudah teriaknya udah sejak tahun yang lalu. Hmm, Ketika apa namanya, ketika Pilpres apa dan sebagainya itu dan hmm, kemudian pada masa Prabowo sebelum di ini pun mereka sudah teriak-teriak karena memang kan sudah mulai dipangkas itu ya Mas Erso hmm, ya anggaran itu. Tapi sekarang betul-betul begitu untuk tahun 2025 ini betul-betul transfer ke daerah dipangkas setengahnya, kementerian, lembaga dan sebagainya. Dan perjalanan dinas juga ditiadakan, begitu kan? Nah, untuk Komisi Yudisial tadi disebutkan Mas Hersu, itu mereka hanya bisa menggaji sampai dengan bulan September dan kemudian tugas pokok mereka yaitu dalam menyeleksi hakim agung itu bahkan akan tidak bisa dikerjakan katanya kalau seandainya betul mereka jadi dipangkas kan pemangkasannya cukup besar Mas Hersu. Dan kenapa kalau mereka kok nggak bisa apa menjalankan tugas utama dari KY yaitu menyeleksi hakim agung? Ya iya karena proses seleksi itu kan bisa berkali-kali dengan beberapa hmm, tahapan dan hmm, di mana para hakim agung itu kan berasal dari berbagai daerah mereka didatangkan ke pusat kemudian mereka menginap di penginapan gitu ya dengan standar tertentu biasanya kemudian mereka dites dari sekian banyak orang nanti mengecil jadi tinggal berapa orang. Nah, nanti dipanggil lagi begitu. Jadi ada beberapa tahapan dan itu tentu proses itu memerlukan biaya begitu. Nah, itu terjadi di banyak lembaga atau hal-hal seperti itu. Tapi untuk yang lainnya mungkin untuk KPK, untuk PPATK, MA ini mereka tidak terkenal termasuk lembaga yang tidak terkena pemangkasan. DPR Nah, juga untuk enggak kan. DPR juga enggak. Sementara kalau LPSK, lembaga Perlindungan apa saksi itu dan korban. perlindungan
LPS saksi dan korbannya. Ini juga hari ini tuh demo Mas Hersu ratusan di kantor mereka. Jadi ratusan pegawai demo mereka mengkhawatirkan pemangkasan anggaran ke LPSK itu akan memberikan dampak mereka tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal kepada para korban dan juga pada saksi begitu yang terancam nyawanya. Karena mereka untuk memberikan perlindungan kan tentu harus disembunyikan di tempat yang tertentu, begitu juga dengan pengawalan dari kepolisian, mereka juga harus itu semua akan membutuhkan biaya begitu. Jadi ini memang sudah dampaknya cukup serius begitu ya. Belum lagi ini misalnya Pemda mulai mem-PHK para pegawai honorer yang non database BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Jadi honorer tapi yang tidak masuk ke dalam BKN. Kan memang ada yang apa namanya dibayarkan gitu bukan dari ini tapi dari pemerintah daerah. Kemudian kalau dulu saya masih ingat di sekitar tempat saya tinggal ada sebuah SD yang akhirnya secara gotong royong orang tua murid itu membayar apa guru honorernya itu untuk SD Mas Hersu. Karena apa? Karena memang sudah lama ditunggu-tunggu guru agama nggak ada. Jadi ada guru agama yang hanya ada satu orang itu mengajar di semua kelas seperti itu. Jadi akhirnya mereka mengambil guru honorer. Begitu juga untuk guru olahraga dan dibayar secara rame-rame. Luar biasa sekali sebetulnya warga kita ini, masyarakat Indonesia ini tidak banyak mengeluh begitu ya. Dan kemudian ancaman PHK massal sektor konstruksi akibat efisiensi infrastruktur yang ini memang besar sekali ya, sekitar 81 triliun. Ini dikabarkan ada sekitar 2,1 juta itu yang akan terancam Mas Hersu. Tentu saja kalau dikatakan oleh pimpinan DPR tidak akan ada PHK, ya tidak akan ada PHK di lembaga dan di kementerian begitu ya. Apalagi kalau mereka sudah menjadi ASN. Tapi ini kan dampaknya kepada pekerja-pekerja yang di luar itu yang menggantungkan hidupnya di sektor konstruksi begitu. Jadi ini sekitar 2,1 pekerja sektor konstruksi 2,1 di juta seluruh ya. Indonesia 2,1 juta begitu. Jadi ini kalau menurut saya kutipkan Kepala Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional Ikatan Konsultan Nasional Indonesia atau INKINDO, dia mengatakan ini konsultan menyarankan tentang kondisi saat ini pasti rasionalisasi besar-besaran akan terjadi di berbagai perusahaan konstruksi swasta, BUMN, dan tidak ada satupun proyek saat ini menurut dia yang sedang dikerjakan. Jadi semua proyek itu mandek, kita bisa bayangkan ya. Misalnya orang sedang membangun hotel dengan efisiensi seperti ini, siapa yang mau pakai? Biasanya yang pakai adalah orang dalam perjalanan dinas apa dan sebagainya begitu. Ya akhirnya berhenti dulu pembangunannya begitu. Jadi selain rasionalisasi yaitu adanya penurunan volume kerja, yang itu penghentian kerja itu tadi. Tapi Dia ya, juga ya. mengatakan, Kan kalau di lembaga-lembaga pemerintah, kan kalau itu juga sudah mulai terjadi kan Mbak, seperti TVRI dan RRI juga terjadi sudah, PHK sudah. besar-besaran juga itu ya. Betul, betul. Ini yang ada di TVRI dan apa namanya RRI ini rame banget Mas Ersu. Malah ada sebuah video yang viral begitu ya Ya, dan ya, ya. saya Yang di Jogja ya luar Mbak ya? biasa. Yang di Jogja ya? Iya, Saya nonton ini itu, sepertinya luar biasa itu. Saya nggak betul. tahu, nggak ingat namanya, tapi dahsyat dia menyikapi itu gitu. Dan tapi saya Iya. begitu nonton itu, saya ambil Mhm. kesimpulan orang seperti ini nggak akan nganggur dia, karena dia Iya. cara berpikirnya positif gitu banget ya. Tapi kan nggak bisa juga kita omongin seperti itu. Maksudnya untuk semua yang lain kan bisa aja orang yang kemudian banyak kan orang yang memang bisanya kerja, dia kerja digaji dibayar, kan tidak semua orang tuh Mhm. bisa punya entrepreneurship yang nggak, kalau nggak digaji dia nggak bisa hidup. Tapi tipikal yang itu, saya waktu nonton tuh saya bacakan doa supaya dia segera dapat kerjaan, dan saya percaya orang seperti itu bisa cepat survive gitu. Iya, iya. Ini namanya Mas Aditya Putratama, Mas Ersu. Saya Oke, nyari saya IG-nya. nggak detail namanya, tapi saya nonton ini keren orang ini gitu. Saya bilang gitu. Ya. Hmm, Iya, saya cari akhirnya ini hmm, siapa orang ini. hmm, Jadi hmm, di IG-nya itu namanya Aditya hmm, Putratama dan di situ memang banyak kegiatan-kegiatan dia selain juga dia hmm, sebagai kontributor dari TVRI juga misalnya dia ada di kolam, di kebun apa dan hmm, sebagainya. Tapi bagaimana dia menyikapi ketika dia diberhentikan begitu di hmm, layoff dan hmm, kemudian dia mengatakan kepada istrinya, "Udah jangan bersedih hmm, kepada anaknya. Ya, ya, hmm, apa ayah pergi, bapak pergi apa dan sebagainya dan bersalaman begitu. hmm, Itu walaupun kondisinya dia tertawa, dia ini hmm, kita akhirnya menangis ya lihat itu Mas hmm, Ersu hmm, bisa membayangkan hari-hari yang hmm. harus dia hadapi ke depannya seperti apa. Coba kita lihat videonya dulu Mas Ersu. Dino iki dilereni kerja saka TVRI
mergo anggarane diplirit. Doa ke bapakmu Yuli Salim. Set bok. Dadah. Mangkat sik no. Wis malah rasai basi bis. Teko yo. Lah santai wae. Sing tenang karo rencanane Gusti. Rezeki kuwi ora mung saka satu arah. Rezeki kuwi saka banyak arah dari yang tidak kita duga. Disyukuri pasti iki ana keindahan. Tenang wae. Assalamualaikum. Iki wis tekan kantin kantor TVRI aku ber. Bu, matur nuwun nggih. Nek enten kula salah-salah ten TVRI. Matur nuwun, Bu. Mbak. Asik masal, Mas. Betul nolo, Bu. Semangat, Bu. Coba, monggo, Pak. Pak, makasih ya, Pak. Siap. Jenenge TVRI saka tahun piro, Mas? 2009 akhir. Ini ojo nangis. Tabah sampai. Maaf ya kalau ada salah di. Siap, amin. Pak Bro, banyak salah. Paskan lagi Mbak Siwi dengan Semangat, Mas. Semangat, Mas. Iya. Oke. Langsung sana. Amin, amin, amin. Sementara ya. Amin, amin, amin. Matur subhanallah. Iya, luar biasa semangat ya Mas Aditya ya. Anda tidak sendiri saat ini. Kalau saya melihat lagi nih Mas Hersu, ini saya sambil googling ya Mas Hersu, ini seperti RRI. RRI mengatakan seperti ini berupa pengumuman di media sosial ya. Dari RRI Pro 4. Pendengar RRI, dia menyapa seperti itu, menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran terhitung mulai hari Senin kemarin ya, 10 Februari 2025, siaran Pro 4 RRI Semarang bisa didengarkan melalui streaming atau RRI digital. Untuk sementara, pemancar AM 801 KHZ dan FM 88,2 MHZ dinonaktifkan. Terima kasih. Sedih loh bacanya. Kemudian ini ada juga ini berupa jeritan ya, pernyataan dari karyawan RRI yang di PHK massal begitu. Karena dia berstatus sebagai karyawan kontrak. Ini kita tutupi begitu namanya, tapi dia mengatakan seperti ini. Pak, hari ini kantor saya yang berjarak 200 meter dari istana jadi berduka akibat kebijakan pemotongan anggaran Bapak. Ini rupanya kepada Prabowo. Semua penyiar kontrak diputus hubungan kerja. Musik director kontrak diputus hubungan kerja. Satpam, OB, driver. Bahkan tidak ada lagi jemputan buat kami yang berhemat dengan naik jemputan. Bayangkan, gaji reporter kontributor hanya 2,2 juta. Ada yang 3 juta. Wah, ini luar biasa ya. Di Jakarta loh, ini jauh di bawah UMR berarti. Dengan mengandalkan gaji segitu mereka bertahan hidup satu keluarga, istri dan anak. Tiba-tiba di PHK akibat kebijakan anggaran Bapak. Tolonglah Pak, jangan anaknya makan siang, bapaknya kehilangan pekerjaan. Apa iya dengan begitu anak bisa lebih cerdas? Tolonglah Pak, kasihan teman-teman saya. Jadi rupanya ini dia tidak termasuk yang di PHK. Dia hanya menyuarakan Mas Hersu. Tolong pikirkan lagi obsesi program makan siang Bapak. Apa Bapak pikir anak akan bisa menikmati makan gratisnya? Saat tahu bapaknya kehilangan pekerjaan karena makan gratisnya. Tolong Pak, tolong katanya begitu itu. Sedih banget ya Mas Hersu. Nah, makanya itu Mbak ini ya, kelihatannya makanya kenapa kemudian DPR menghold dulu ya, menunda dulu pembahasan dengan kementerian dan lembaga itu. Saya kira karena ini dampaknya sekarang. Makanya saya berpikir bagaimana ya tim ekonomi itu sejak awal menghitungnya kok bisa dari semacam ini gitu. Karena satu, memang kita menyadari beban APBN dari pemerintahan Prabowo ini sangat berat, warisan dari Jokowi. Mau nggak mau pasti nanti ada protes, kok yang disalahin Jokowi lagi. Ya memang dia yang salah gitu karena ugal-ugalan selama ini dan dampaknya kepada pemerintahan Prabowo. Yang kedua tadi betul ada program ambisiusnya dari Pak Jokowi, dari Pak Prabowo soal makan siang gratis kan gitu. Di awal kita bilang oke, fine, itu memang sudah ada di beberapa negara lain. Tapi dan itu juga cukup sukses, cukup membantu. Tapi mungkin dengan kondisi anggaran yang berbeda seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia ini kan ini seperti kanibal jadinya ya Mbak ya. Satu sisi dia ingin program makan siangnya gratis, tetapi terpaksa dia mengkanibal program-program lain dari pemerintahan yang memang sekarang ini sedang babak belur juga. Saya kira yang disebut oleh Dasko tadi soal rekonstruksi dia menyebutnya itu mungkin akan ada perubahan-perubahan, ada adjustment. Yang saya kira sebenarnya kan sejak awal Mbak Agi pasti ingat, kita selalu mengingatkan kepada Pak Prabowo ya, bicara dong pada masyarakat gitu ya, bicara tentang kondisi pemerintahan yang sedang sulit.
Masyarakat kita udah terbiasa kok menderita semacam itu, dan di masa lalu itu masyarakat kita paling rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara itu. Itu sejarah mencatat seperti itu sejak zaman kemerdekaan dulu gitu. Tapi itu ketika pemerintahannya itu dipercaya begitu ya. Ya. Tetapi bagaimana kalau Pak Prabowo masih terus kemarin menyatakan bahwa dia tidak ingin dipisahkan dengan Jokowi dan menganggap itu lucu-lucuan. Itu bukan lucu loh, itu soal yang serius. Dan Jokowi itu menjadi faktor penghambat Pak Prabowo untuk membuat soliditas bangsa ini kan begitu ya Mbak Agi, kalau kita lihat dari komentar-komentar para netizen itu. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo misalnya menganggap itu lucu-lucuan, jadi ketika ada apa pada pemerintah nanti kita akan menganggap pemerintah juga lucu aja. Itu kan bahaya. Padahal harusnya Pak Prabowo dalam situasi sekarang itu menjadi solidarity maker kan dalam situasi yang sedang sulit seperti ini gitu. Jadi ini memang nggak boleh dianggap lucu-lucuan, Mbak Agi, ini soal serius loh ya. Ketika kemudian terjadi PHK di mana-mana, kemudian pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh dan sudah lupakanlah kalau seperti yang Pak Prabowo nyatakan 8%. Nggak mungkin. Kita udah bisa menyatakan seperti itu, bahkan mungkin bisa lebih rendah dari Ya. sebelumnya. Salah satunya sebenarnya ya itu tentu saja efisiensi, dan kalau kemudian dengan memutus asosiasi dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan banyak hal yang bisa dihemat. Satu jelas kementerian itu bisa dipangkas menjadi lebih ramping karena kita tahu kan banyak sekali titipan orang-orangnya Pak Jokowi di kabinet itu, dan saya membaca juga datanya, saya lihat juga kalau seingat saya membuat risetnya, sekarang ini belanja pegawainya itu 2 kali lipat dari pemerintah di eranya Pak Jokowi, sekitar 700 sekian gitu ya. Jadi kalau dihemat itu, kalau dipangkas separuh atau bahkan menterinya lebih ramping dibandingkan dengan eranya Pak Jokowi, itu mungkin bisa sampai 300 sampai 400-an triliun yang bisa dihemat. Ya, karena sekarang bayangkan Menko-nya aja ada 7 orang loh Mbak. Dan anggarannya memang kita tahu Menko itu kecil banget ya, cuman ratusan miliar. Tapi tetap saja fasilitas-fasilitasnya kan, apalagi kalau menteri Menko tadi kemudian punya staf khusus juga 5 orang dan sebagainya, itu kan jadi berat banget gitu. Itu satu ya, bahwa bisa dirampingkan. Kedua, IKN. Ya, misalnya begitu ya, IKN yang kemarin walaupun sekarang ini kita tahu dikunci anggarannya oleh Kementerian Keuangan, tapi tetap saja itu membebani ya, karena kan kemarin Pak Prabowo menyatakan ada 48,8 triliun yang dianggarkan untuk IKN. Dan tetap aja ada orang-orangnya seperti Pak Basuki, Kepala Otorita IKN, dan sebagai karyawan-karyawannya ada di situ. Jadi kalau itu dilakukan, misalnya kata saya putuskan tidak dilanjutkan IKN dan sebagainya. Nah soal itu bagaimana nanti, apakah itu kemudian aset itu jadi mangkrak atau apa, kan bisa misalnya apakah dialihkan ke pemerintahan daerah, misalnya digunakan menjadi ibu kotanya Kalimantan Timur, kan bisa aja seperti itu Mbak Agi. Jadi tetap bisa digunakan secara efektif tanpa membebani pemerintahan pusat. Jadi dari situ itu ada solidaritas dan kemudian rakyat akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Kalau masih terus ngomong bahwa nggak malu-malu mendukung mengakui Pak Jokowi sebagai guru, dan kemudian juga kalau memisahkan dia dengan Pak Jokowi itu dianggap lucu-lucuan, berat ininya ya, dukungan dari rakyat. Kita tetap menghormati kok hubungan pribadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebagai pribadi gitu ya Mbak Agi. Tapi kan Pak Prabowo sendiri bilang bahwa dia sekarang jadi presiden semua rakyat, termasuk yang tidak mendukung beliau kan gitu. Jadi mesti didengar suaranya itu, bukan hanya 58%, walaupun 58% itu sampai sekarang juga banyak dipertanyakan apa iya waktu itu 58% betul. Kan kita tahu bagaimana cara Jokowi bermain baik di Pilpres maupun di pilkada itu. Ya Mbak Agi ya. Iya, kita bertanya ya, Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi adalah gurunya, dan kemudian dia berguru kepada Jokowi, guru politiknya, dan tidak mau dipisahkan dari Jokowi. Ya sudah, apa yang dikatakan Pak Prabowo, kalau gitu ini kan nggak bisa dibelain jadinya gitu ya. Dan dia mengatakan, ini mau dibelain apa enggak sih? Saya nggak mendukung Prabowo, tapi walau bagaimanapun dia presiden saya, dan kita harus memahami apa sih maksud dia. Tapi kalau seandainya apa yang dikatakan itu banyak tabir-tabir gitu. Jadi bukan yang 100% apa yang ada di hatinya, kalau saya
Saya sih lebih melihat begitu ya, karena kalau dia mengatakan Jokowi adalah gurunya dan tidak mau dipisahkan kan berarti sama gitu, setipe 11-12. Selama ini Jokowi dikenal Bahaya itu sebagai kan. ya, dikenal sebagai orang yang sen kanan belok kiri ya. Berarti Hmm. begitulah kita memandang Pak Prabowo juga kan kurang lebih demikian. Kalau misalnya sekarang dia mengatakan bahwa jangan pemimpin yang sudah tidak memerintah lagi terus kemudian dihujat, diomongin itu Di- jangan apa ya berarti Dikuyu-kuyu tapi artinya bukan dikuyo-kuyo ya, katanya. ya dipuyu-puyu begitu ya, ya berarti kebalikannya begitu kan. Karena Pak Hmm. Jokowi kan selama ini kalau ngomong kebalikannya Mas Hersu ya, berarti kita Hmm. memandang apa yang dikatakan Pak Prabowo kurang lebih sama, masa guru sama murid beda? Sama dong Hmm. ya, kurang lebih Hmm. 11-12 ya. Berarti kita memandangnya seperti itu aja. Jadi kalau dia mengatakan apa ya, berarti kita pikirkan kebalikannya apa ya, begitu kan. Nah, ini mohon maaf Pak Prabowo, karena kan pandangan masyarakat bahkan dulu pendukung-pendukung Pak Jokowi pun sekarang memandang yang sekarang ini sudah berbalik begitu. Mereka sudah sadar, mereka sudah akalnya sudah waras, sudah berakal sehat gitu. Nah, ini kita kembali saja ya daripada ngomongin apa yang dikatakan Pak Prabowo itu kayaknya kok sesuatu yang nggak masuk di akal gitu. Masyarakat yang justru berakal sehat malah dikatakan ya sepertinya Lucu-lucuan. kok nggak layak begitu ya seperti itu. Nah, coba kita lihat ini apakah ini layak begitu ya. Seperti misalnya anggaran Perpusnas nih Mas Hersu. Ini saya menyoroti ini karena anak saya tuh paling seneng pergi ke Perpusnas. Jadi untuk menyelesaikan laporan PKL, laporan untuk menulis skripsi apa dan sebagainya, salah satunya Perpusnas karena di sana murah, bisa bawa makanan sendiri, kantinnya juga murah. Sampai malam habis kuliah bisa langsung ke sana begitu kan bersama temannya rame-rame daripada ke kafe begitu. Nah, tapi ternyata sekarang pun juga menyesuaikan. Jadi yang tadinya buka malam bahkan hari Minggu pun tetap buka dan sekarang ini harus tutup sejak sore hari itu sudah tutup dan kemudian kalau hari Minggu itu tutup. Ini kan sedih banget ya. Ini tempat orang menimba ilmu. Dari sejak saya masih muda dulu sampai kemudian keturunan kita pun masih memanfaatkan Perpusnas, tapi sekarang sudah dibatasi. Yang mereka biasanya kalau hari Minggu kemana ya? Udah Perpusnas aja. Sekarang nggak bisa lagi. Begitu juga saat cuti bersama, libur nasional juga tutup. Yang lainnya lagi, coba misalnya ini ya, eh, ada yang mau menikah, tapi suami di PHK akibat efisiensi pemerintah. Ini Mas Yesus salah satunya saja ini yang saya bacakan. Dia mengatakan, gue udah apa? Dia minta saran dan tipsnya ya. Gue udah tungguin dari bentar lagi gue akan menikah dan calon suamiku kerja di pemerintah, tapi bukan pegawai tetap, masih honor gitu. Dan tiba-tiba banget diinfoin kalau di kantornya ada pengurangan pegawai. Tiba-tiba itu dan ternyata bukan cuma di kantornya, tapi di seluruh pemerintah di Indonesia ada pengurangan pegawai. Katanya sih anggaran kantor dikurangin untuk program makan gratis itu. Ya Allah, gue sedih banget mau merit tapi calon suami harus kehilangan pekerjaan karena sender sama calon udah rencanain semua. Sender itu dirinya sendiri. Udah hitung-hitungan dia masih bisa terima gaji sampai nikah. Ini malah kehilangan pekerjaan. Ini yang seperti ini tidak diperhitungkan oleh pemerintah begitu ya. Dan gak hanya ini yang anaknya butuh pengobatan, istrinya sedang sakit, tiba-tiba dia harus di PHK. Ini banyak sekali keluhan-keluhan semacam itu kalau kita cari di ini Mas Ersu di media sosial. Dan kita tahu juga ada pemotongan misalnya di Kemendikdasmen gitu ya, pendidikan dasar dan menengah dari 33 triliun itu dipotong 8 triliun menjadi hanya 25 triliun. Ini teriak-teriak guru, perhimpunan pendidik dan guru misalnya yang mewakili. Mereka mengatakan ini menyalahi mandatory spending begitu yang 20%, yaitu bahwa 20% dari APBN itu dianggarkan untuk pendidikan. Memang ini dibagi-bagi untuk Kementerian Kebudayaan, untuk Kemendik Saintek sekarang ya, terus kemudian untuk Kementerian Agama yang di mana di bawahnya banyak sekolah-sekolah agama. Kalau pemerintah mengatakan bahwa kalau dihitung-hitung masih kok itu masuk dalam mandatory spending, tapi kita tidak yakin. Ini pasti banyak sekali yang kemudian yaitu guru-guru honorer yang ini kemudian semuanya diberhentikan. Padahal mereka sangat dibutuhkan. Katanya kita pelayanan publiknya itu harus baik ya. Pendidikan termasuk dalam pelayanan publik. Begitu juga dengan kesehatan yang dipangkas sekitar berapa 19 triliun kalau tidak salah. Padahal itu negara-negara kalau negara yang maju begitu ya, itu karena pendidikannya dengan anggaran besar, kesehatannya itu semuanya diurusi. Ini memang sekarang kita sedang menghadapi dilema. Makanya kita tunggu nih sesudah adanya rekonstruksi perintah untuk penghentian diskusi soal efisiensi di DPR ini bagaimana kelanjutannya? Ya, oke, Mbak Agi, kita pindah ke topik berikutnya ya, soal topik yang saya kira juga banyak dinanti
nanti publik karena khawatir tadinya itu bahwa teralihkan oleh isu gas melon, ya di soal pagar Ya. laut, ya khususnya di Kohot. Mhm. Nah, gitu Mbak Agi. Iya, iya, iya. Tapi ini kita masgulnya gitu, Mas Irsu. Ini kok Pak Kohot ini, Pak eh, Arsin, bukan Pak Kohot. Pak Arsin ini kok masih belum ditetapkan statusnya ya? Jadi diperiksa masih sebagai saksi Ya begitu. biasa kan Semua polisi seperti itu Mbak. Tapi yang jelas sudah statusnya sudah jadi sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, penyidikan dan yang diperiksa betul. jelas dan polisi dari keterangannya Bareskrim kan juga sudah menyatakan bahwa ini justru awal mulanya itu adalah dari situ. Soal ini seperti kita bahas kan gampang banget kok ya polisi menemukan itu karena banyak sekali pengakuan-pengakuan pemalsuan dokumen-dokumen dan surat-surat kan. Dari situ aja itu Mhm. sebenarnya mulai di situ. Polisi kalau serius ya, kalau serius itu gampang mulainya itu. Ya. Dan mereka sudah memeriksa 44 saksi, Ya. sedikitnya, paling Hmm. sedikit itu tuh kemarin ya. Hmm. Terus kemudian juga bukti-bukti sudah banyak sekali, yaitu Hmm. sudah terbukti. Yang disita itu kan seperti printer, Hmm. komputer, scanner dari Hmm. rumahnya Pak Arsin, begitu juga dengan rumah sekdesnya. Sekdesnya kan juga menghilang nih Mas Hersu, diburu Hmm. sama warga sekarang ini. Hmm. Itu juga di laptopnya atau komputernya itu juga disita, gitu. Yang tadinya dihalang-halangi oleh kakak iparnya, begitu. Jadi lucunya ketika ke rumah Sekdes pun itu di sana ada lawyernya atau kuasa hukum dari Pak Sekdes. Jadi dia sudah punya lawyer, itu ada di rumah tersebut, tapi si pemilik rumahnya Pak Sekdesnya sendiri tidak ada di tempat begitu. Baru kemudian ditunggu 1 jam, baru datang kakak iparnya karena memang harus ada pihak keluarga yang menemani pada saat dari Bareskrim atau dari kepolisian itu untuk menggeledah rumah tersebut. Tadinya dihalang-halangi ketika mereka akan mengambil komputernya begitu, tapi akhirnya diserahkan karena katanya itu tempat kerjanya Pak Sekdes gitu. Begitu juga di rumah dari Arsin itu banyak sekali kalau di situ ya seperti scanner. Saya rasa scanner ini pasti kalau ada alat perekamnya ya mereka akan bisa tahu bahwa itu digunakan untuk memalsukan begitu kan surat-surat permintaan permohonan kepada BPN, kepada Pemkab begitu kan supaya diakui soal kepemilikannya dan kemudian dibuatkan SHGB dan juga SHM-nya. Itu kan berasal dari situ Mas Herzu. Dari laptopnya, dari komputernya, dari printernya dan juga mesin scanner itu. Jadi ini sebenarnya sudah lengkap betul ya bukti-bukti yang didapat oleh kepolisian. Tinggal kemudian ya itu tadi masalahnya kalau Arsin ditetapkan sebagai tersangka, tentu siapa yang di atasnya yang melindungi, siapa yang terlibat begitu. Ini kan harus naik ke atas. Di atasnya ketahuan naik lagi ke atas. Apalagi dari Boyamin Saiman kalau tidak salah ya dari Maki sudah mengatakan dia sudah apa namanya sudah memiliki Maki atau IPW ya saya lupa ya. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah memiliki kepada siapa aja ini setoran soal pagar laut ini pembangunan pagar laut ini rupanya nyogok sana nyogok sini di setorannya siapa saja yang menerima mereka sudah memiliki daftarnya. Jadi kita tunggu ya keberanian mereka yang belum Hmm. cukup alat bukti saja sudah bisa menjadi Iya. tersangka itu sudah Dan kalau luar nggak biasa. ketemu-ketemu juga, seberapa gede sih kohot itu kan ada 400 orang yang mencari termasuk juga yang warga di desa yang ada pagar lautnya ya gampang itu carinya. Pakai kentongan aja gitu begitu ketemuan. Pak Arsin jadi rame itu 400 orang mukul kentongan rame-rame kan langsung keluar tuh Pak Arsin dari. Iya ya, dan kita khawatirkan ini eskalasi semakin meningkat ya, karena dari bulan Januari sudah ada demo, awal Januari demo lagi, ini sekarang juga ada demo lagi, mahasiswa juga sudah mulai turun, walaupun dari pihak mereka kemudian ada apa namanya Mas Hersu, Majelis Ulama Nusantara kalau tidak salah ya namanya MUN begitu, Majelis Ulama Nusantara yang kemudian membuat ya semacam pernyataan atau semacam fatwa itu yang mengatakan bahwa untuk PIK 2 itu kalau ada lahan kosong tidak dimanfaatkan maka itu jatuhnya dosa. Oh, yang Begitu dipimpin oleh ini kok Said Agil Siraj ya. Ya. ini Ya. saya tidak tahu siapa yang memimpin tuh mungkin ya Ya, karena Pak memang Said dia Agil Siraj terbiasa itu membela fatwa pagar dari laut juga. fatwa dari Pak Said Agil Siraj. Persoalannya ini bukan Hmm. bukan lahan kosong, ini laut yang dibikinin sertifikat yang boten-boten aja Pak Kiai, Pak Kiai udahlah. Pak jangan Iya, jangan iya. gunakan fatwa-fatwa semacam seperti ini yang bikin jelek ulama saja gitu ya. Hmm, Janganlah gunakan politisi agama untuk mendukung oligarki semacam ini karena kan betul, banyak banyak muncul gus-gus jadi-jadian gitu ya di betul. sana Hmm. itu di nanti kita saya tahunya itu Gus itu bukan singkatan dari bukan Gus yang kita hormati jadi Gembagus gitu ya apa sok sok ganteng gitu kalau orang Jawa nyebutnya namanya itu janganlah menggunakan stempel-stempel agama untuk kepentingan semacam ini gitu Iya, ya Mbak Agi. betul.
Setuju sekali gitu. Jadi ini janganlah masuk kemudian ya masuk ke dalam ulama su'u begitu ya. Namanya kalau Ulama orang ulama ya, syuk, enggak, bukan su. su Ya. apa? Ulama su gitu ya. Ya. Jadi iya kita berharap ya supaya ulama jangan masuklah ke dalam hal seperti itu. Hmm. Sudah tahu ini mudorotnya, ini sudah tahu bahwa ini menyakiti hati rakyat. Dan sekarang Iya. ini rakyat kita melihat sudah mulai speak up, mereka berani, mereka bersatu begitu kan Mas Hersu. Nah, kita lihat ini yang menjadi backing dari Aguan dan kawan-kawan ini langkahnya bagaimana ya? Kita tidak lupa juga bahwa kantor humas di ATR BPN juga baru saja kebakaran. Ini kan menimbulkan banyak sekali Iya, kecurigaan, spekulasi macam-macam. Oke. spekulasi, Ya. betul. Segera ditetapkan dan segera ditangkap ya supaya Amin. situasi reda di masyarakat itu, karena saya membayangkan kalau itu kan terjadi konflik. Ada kan kita tahu ada preman-preman bayaran, kemudian ada warga yang melakukan Betul. itu kan bisa terjadi konflik horizontal di antara Horizontal. warga. Jangan Mhm. sampai terjadi itu. Ya Mbak Agi ya. Mhm. Ya. Kita pamit ya Mbak Agi ya. Sampai Mhm. ketemu lagi insya Allah besok. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.